dipersembahkan oleh. Baik ya, banyak inspirasi yang kita dapatkan tadi, dan tentu kita akan mendengarkan juga pandangan, pemikiran, dan inspirasi dari dua narasumber yang akan saya undang. Baik, yang pertama, mari kita sambut dengan meriah Kayla Ashila Putri. Panggilannya Cila. Cila, terima kasih kamu boleh menyapa teman-teman yang ada di sini. Halo teman-teman semua, masih semangat ya hari ini ya? Masih, oke. Oke, Cila, kamu lulusan mana? Lulusan Universitas Indonesia. Jurusan apa? Jurusan Teknik Lingkungan. Ada yang anak teknik nggak di sini? Ada. Oh ada, ada lumayan. Iya. Bekerja di Paragon Corp. Ngurusin? Aku as employer branding. Agak melimpang sih memang ya. Banyak penyimpangan ya hari ini ya. Kamu bahagia dengan pekerjaanmu sekarang? Oh iya, bahagia banget. Seperti mengerjakan hobi yang dibayar, Bang. Hobi aku memang traveling, terus juga senang banget ketemu orang baru, senang banget sharing-sharing, dan itu terjadi di employer branding. Nah, coba kamu jelaskan kepada teman-teman apa yang kamu kerjakan hari ini. Oke, teman-teman, jadi aku di Paragon Corp as employer branding, dan aku di sini mungkin kalau misalkan teman-teman lihat kok anak teknik sekarang jadi employer branding gitu ya, ini di Paragon gimana sih profilingnya gitu. Tapi sebenarnya di situ justru menariknya gitu. Awalnya aku idealis, Bang, aku daftarnya supply chain management, anak-anak teknik ya pengennya supply chain, terus ke research and development, terus juga product innovation and development gitu. Nah tapi setelah mengikuti rangkaian rekrutmennya Paragon dan pas interview psikolog, aku tuh passion saat menceritakan pengalaman-pengalaman aku masa kuliah, ikut organisasi, aku juga abang none sama kayak Vila tadi gitu. Terus aku senang banget di lingkungan baru, ngomong sama orang gitu. Dan akhirnya di interview final dikasih tahu kalau kamu ini cocoknya employer branding. Awalnya kayak apa itu employer branding ya gitu, aku belum pernah riset sama sekali. Tapi setelah dijelasin, oh ternyata ini passion aku gitu. Jadi sebenarnya Paragon itu nggak cuma melihat jurusan kalian tuh apa, background kalian tuh apa, tapi juga passion kalian apa, kalian tuh bisa berkembang di mana, kalian tuh bisa di-develop di mana, dan kalian tuh potensinya tuh ada di mana, gitu. Jadi sekarang aku hampir 4 tahun di Paragon dan di employer branding, dan aku sangat happy. Sangat happy. Jadi menarik ya teman-teman ya. Kalau dulu ya, kalau kita lulus di jurusan atau bidang studi tertentu, ya kita akan terus menuju ke arah di mana pilihan pekerjaannya selalu berkaitan dengan latar belakang pendidikan ya. Jadi kalau kita salah pilih jurusan, ya kita akan menderita seumur hidup ya. Tapi kalau hari ini sebenarnya tidak seperti itu lagi. Era disrupsi sudah terjadi, di mana kalaupun kita salah memilih jurusan, masih punya peluang untuk memilih atau bekerja di bidang yang tidak sama dengan bidang studi kita. Mungkin tambahan ya Bang ya. Okay. Sebenarnya bukan berarti 4 tahun yang aku lalui di UI itu juga nggak ada yang aku nggak juga gitu. Tapi sebenarnya di teknik itu kan banyak hal selain kayak hitung-hitungannya yang sebenarnya tuh juga bisa kita terapkan di perusahaan. Kayak misalkan kita kan pasti problem solvingnya juga di teknik kan soal-soal cerita kayak gimana caranya bola turun dengan kemiringan berapa gitu kan sebenarnya problem solving, critical thinking gitu kan juga dilatih gitu, dan itu di company sangat amat dipakai juga gitu Baik. sih. Mungkin ada presentasi sambil menjelaskan ya. Apa inovasi yang pernah dikerjakan oleh Cila selama bekerja. Silakan Cila. Oke, teman-teman semua mungkin boleh di play slide-nya. Tapi sebelum ke pengalaman aku, inovasi aku pas masa bekerja, aku sebenarnya mau bahas tentang inovasi itu sendiri gitu. Buat aku, inovasi itu nggak melulu tentang membuat hal baru, tapi gimana sebenarnya kita bisa melihat suatu hal dari perspektif yang berbeda. Tapi sebelumnya, gimana caranya juga kita sebenarnya berani untuk keluar dari zona nyaman. To explore, to try, to fail, and to learn. Gimana sebenarnya inovasi itu kita berani untuk mencoba, nyoba hal yang bisa jadi belum pasti berhasil. Tapi justru ide-ide yang menarik itu lahir dari situ.
Everything starts when you dare to begin. Teman-teman pernah nggak sih takut buat memulai sesuatu yang baru? Pernah ya? Takut salah, takut gagal, takut menjadi orang yang gak hebat gitu. Saya juga pernah di situ. Tapi hal yang saya pelajari adalah hal-hal yang besar itu tuh justru hadir dari keberanian kita untuk memulai. 8 tahun yang lalu, 8 tahun ya. 8 tahun yang lalu saya lagi di Balairung Universitas Indonesia latihan paduan suara sama Pak Dibio. Sekarang masih ya? Masih ya? Oke, 8 tahun yang lalu itu saya orangnya sangat punya rasa penasaran yang tinggi. Saya suka eksplor banyak hal, mulai dari anak teknik sampai pernah nyoba abang none juga. Terus mulai dari awalnya tuh gak bisa ngalis ya anak teknik ya, sampai sekarang bisa make up di mobil 15 menit juga jadi gitu. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal yang aku ekspor pas zaman kuliah gitu. Ada beberapa hal yang aku pelajarin sebenarnya dari situ. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu kita bisa kalau kita nggak mulai. Jadi poinnya adalah kita harus berani untuk mulai, berani untuk coba tanpa nunggu kita siap atau nunggu semua hal itu sempurna. Nah dari situ saya tahu kalau penasaran itu nggak cukup kalau kita tuh nggak berani untuk turns that ideas into real action, turns that ideas menjadi kenyataan. Nah sekarang masuk ke Paragon. Jadi pas masuk ke Paragon saya merasa kalau ini tuh seperti semesta mendukung gitu. Zaman sekarang apa sebetulnya mestakung ya, semesta mendukung. Di Paragon itu istilahnya semua hal boleh dilakukan asal itu bukan hal yang dilarang oleh agama. Semua boleh diubah kecuali ayat-ayat Tuhan. Itu yang dipercaya sama, itu istilah yang ada di Paragon. Dan di Paragon kita tuh percaya banget sama anak-anak muda, anak-anak baru untuk pegang proyek yang besar. Jadi kita dikasih kepercayaan sebesar itu sama Paragon. Hampir 4 tahun aku di Paragon, udah banyak kota yang aku datengin, udah beberapa negara yang aku datengin sebagai employer branding. Dan I take that as an opportunity. Project MT pertama aku adalah Novo Club. Novo Club ini adalah project MT aku. Jadi tujuan utamanya memang kita mau menjadikan ini sebagai laboratorium pengembangan diri bagi mahasiswa aktif yang memiliki budaya inovasi dan juga kolaborasi. Di sini Pak Bakat itu co-foundernya Paragon. Beliau pernah bilang, sebuah perusahaan itu akan sebesar orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kita percaya bahwa sebuah negara itu akan hebat ya kalau orang-orang yang di dalamnya juga hebat. Dan di sini Paragon mau jadi bagian membersamai itu. Nah, di Novo Club banyak iterasinya, banyak diskusinya, banyak kolaborasinya juga dengan ekosistemnya Paragon, sehingga lahirlah kelas-kelas development untuk Novo dengan berbagai expert. Terus juga hadirlah project-project yang menjadi implementasi dari learning mereka, dan akhirnya mereka bisa membuat organisasi mereka sendiri secara mandiri. Kita menyebutnya Paranovo, ini adalah sebutan bagi anggotanya Novo Club. Dari yang awalnya mau mengembangkan Paranovo, tapi sekarang disinilah kita punya lebih dari 180.000 mahasiswa yang mau tumbuh berkembang sama Paragon dan sama Novo Club, dan alhamdulillah di tahun 2023 kita dapat rekor muri. Dari next. Oke, nah ini nggak berhenti sampai kita mau mengembangkan Paranovo aja. Ternyata dampaknya itu lebih banyak lagi daripada itu. Impactnya itu dirasain di luar, bahkan sampai keluar Paranovo. 3 bulan di tahun 2024, project-project yang dilakukan oleh Paranovo itu bisa berdampak kepada lebih dari 750.000 reach, baik itu online maupun offline, lewat project-projectnya, baik itu social movement, event management. Digital project itu adalah campaign-campaign yang kita keluarin digital mengenai isu-isu yang lagi berkembang saat ini. Dari sini kita lihat, aku benar-benar merasa bahwa ini adalah real case dari turning ideas dan menjadi dampak yang nyata buat masyarakat. Dan itu juga spirit yang dipegang sama Paragon, gimana caranya kita bisa menebar kebermanfaatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat sekitar. Dan dari sini juga banyak banget ups and downs-nya, banyak banget pelajaran hidup yang aku dapat. Dan di sini juga aku ngeh banget kalau misalkan aku nggak ngambil project ini di awal, aku nggak berani buat take ini, aku nggak akan jadi aku yang sekarang, Novo Club nggak akan jadi Novo Club yang sekarang. Nah, tadi itu adalah satu inovasi. Inovasi itu nggak berhenti sampai di situ. Terus mikir, apalagi ya yang bisa dilakuin gitu. Nah, tadi itu kita membuat wadah untuk mahasiswa bisa belajar berinovasi. Tapi sekarang kita
punya langkah yang lebih jauh lagi lewat Paragon Impact. Nah, di sini kita punya ruang untuk mahasiswa Indonesia maupun Malaysia untuk berinovasi, ide-ide gilanya dikeluarkan untuk teman-teman tuh bisa membuat solusi yang berdampak nyata bagi masa depan. Kita punya mentor-mentor yang expert dan juga judges level global, dan inilah the real next level of competition. Nah, di sini kita mau challenge teman-teman semua untuk berani berinovasi sebesar mungkin, berani take decisions, dan juga berani untuk bisa make it real, membuat impact. This is your moment. Let's join impact dan kita bareng-bareng innovate with impact. Aku di sini karena aku berani untuk memulai. Pesan aku buat teman-teman semua, jangan takut untuk memulai, jangan tunggu siap, jangan tunggu perfect, tapi yang penting mulai aja dulu. Terima kasih. Wow, yang penting mulai aja dulu. Satu langkah kecil menuju sesuatu yang akan besar di kemudian hari. Betul, Bang. Aplaus lagi untuk Cila. Cila, silakan duduk. Kita mau panggil teman kita yang satu lagi. Siapa dia? Mario Kristiono. Mari kita sambut Mario. Iya, silakan boleh sapa sambil. Halo, semoga teman-teman semua selamat apa ya? Selamat siang teman-teman semua. Maaf agak nervous. Senang sekali bisa di sini berhadir sama teman-teman, bisa sharing juga. Semoga teman-teman bisa ada sesuatu hal yang bisa diambil lah ya, gitu kurang lebih. Baik, kita berikan. Mario silakan duduk Mario. Ya. Kalau Mario pekerjaanmu apa sekarang? Saya bikin skincare, bikin kosmetik. Nah, ini menarik lagi nih. Ya. Persisnya apa yang kamu atau posisimu apa persisnya? Yes. Jadi saya di bagian Paragon, bagian produk, Bang Andi. Jadi saya menggali konsumen, mencari insight konsumen, dan kemudian kami bikin konsep produk. Jadi di divisi kami, divisi Product Innovation, kita melek terhadap tren, melek terhadap konsumen, kemudian kita bikin langsung produknya mau seperti apa. Jadi banyak yang bilang divisinya mix gitu ya, mix marketing, mix science, mix engineering, semuanya. Pada dasar bikin produk. Baik. Aku dengar dulu cita-citamu mau jadi dokter. Bener. Kenapa begitu? Biasa lah ya, kalau dari keluarga dulu pas waktu kuliah disuruh jadi dokter gitu. Karena dulu ayah sama ibu ngerasa kalau jadi dokter hidup akan tenang dan damai. Jadi rasanya sejahtera lah ya, banyak duitnya lah ya. Banyak duit, bener. Ya, orang tua selalu pikir bahwa kalau mau bahagia itu banyak duit ya. Duit, bener Bang. Jadi betul, karena kalau nggak ada duit nggak bahagia pasti. Padahal banyak jalan untuk kita bisa bahagia ya. Kayak sekarang nih seru-seru juga kerja anyway. Waktu itu ya ikutin orang tua lah ya, coba cari tahu. Tapi ternyata di balik itu pas mencari tahu tentang kedokteran cukup banyak investasi yang harus dikeluarkan. Biayanya juga besar. Biayanya juga tinggi Bang. Akhirnya kamu masuk apa? Pendidikan terakhir apa ya? Teknik kimia di ITB. Teknik kimia lagi teman-teman. Ya sudah diketawain ini semua. Iya. Masuk di teknik kimia, kebetulan waktu itu juga sama Bang. Mikirnya yang kayaknya duitnya banyak apa ya? Zaman saya, teknik kimia, minyak gitu. Oh gitu. Padahal saya tuh nggak suka minyak, jadi ya udah coba dulu lah gitu. Yang penting banyak duitnya dulu. Banyak duit dulu, benar Bang. Karena kok kayaknya semua hidup ini perlu uang gitu ya. Jadi daftar teknik kimia, puji Tuhan masuk, dan untungnya memang pas masuk saya ada jurusan bioproses. Jadi itu nggak hanya tentang minyak, tapi tentang kita bisa mengolah fermentasi, mengolah macam-macam lah ya dengan bahan-bahan natural menjadi satu hal nilai tambah guna. Dan itu berguna bagi pekerjaanmu sekarang? Yes. Semua ilmu pasti berguna ya teman-teman ya. Tunggu dulu, jadi cita-cita dokter, masuk kimia, sekarang ini? Saya sekarang tadi bikin produk, konsep marketing gitu. Tapi sebelumnya saya sempat di pabrik Bang. Pabrik apa? Oh, di luar di Paragon. Oh, masih di Paragon juga. Jadi saya sempat menjelajahi beberapa divisi di dalam Paragon. Betul. Ya minimal muter-muter. Jadi udah berapa tahun di Paragon? Saya tahun ini 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Bahagia? Kenapa? Bahagia. Yes. Yeah. Apa yang membuatmu bahagia? Ini pertanyaan menarik Bang, karena mungkin akan terkesan sedikit klise. Cuma kalau saya melihat ada dua hal. Yang pertama itu Paragon memanusiakan manusia.
mungkin kalau teman-teman yang di kuliah sering denger ya kalau yang ini. Tapi menurut saya Memanusiakan manusia itu bagaimana tuh? jadi misalkan seperti kalau misalkan kita yang lagi misalkan ibu yang wanita lagi hamil gitu ya, itu disediakan misalkan untuk bisa kerja di rumah gitu, dan kalau misalkan ada sakit nggak apa-apa diperbolehkan gitu. Jadi cukup mudah, dan misalkan untuk anak-anak kayak kemarin ada yang ternyata maaf sempat ada gangguan mental gitu, mental issue, ya nggak apa-apa kita berikan waktu yang diperlukan. Jadi benar-benar yang masuk jadi paragonin itu kita di-treat sebagaimana seharusnya kita bekerja gitu. Jadi bukan hanya transaksional, tapi beneran kita dipedulikan wellness kita gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya lihat menarik, Paragon ini berkembang terus Bang. Jadi kebetulan industrinya juga lagi growing, challenge-nya banyak. Kebetulan saya juga seneng tuh kalau dikasih, Mar cobain nih bikin baru. Saya nggak tahu bikinnya gimana, tapi siapa saya bisa gitu. Coba dulu. Seperti yang Cia bilang ya. Jadi semua orang mendapat tantangan. Jadi aku ini kaget-kaget juga melihat bagaimana anak-anak yang baru masuk sekian tahun sudah dikasih tantangan dan diberikan keleluasaan untuk berkarya. Jadi tidak ada rasa takut, wah kalau gagal aku dipecat atau apa, tidak ada itu ya. Saya ada cerita lucu Bang di situ. Nah, gimana? Kita ketawa dulu atau kamu cerita dulu? Saya cerita dulu deh. Oh cerita dulu, oke. Kamu cerita dulu. Jadi pas saya baru masuk, saya ingat banget, saya belum lulus, saya langsung dibawa oleh CEO Pak Harman saat itu, dibawa ke pabrik. Saya dilihat pabriknya besar, banyak tangki-tangki besar, ada 7 macam tangki besar, belum jalan. Nih Mar, mainan kamu dalam waktu 2 minggu bisa ya bikin krim. Hah, bayangin Bang, saya anak baru lulus, nih nggak ngerti tangki apa, belum saya pelajarin, 2 minggu disuruh pelajarin gitu, bisa gitu. Bisa nggak Mar? Nih adalah kontak gini-gini, bisa deh gitu. Terus emang Pak Harman bilang coba dulu aja gitu. Jadi nanti kalau kamu gagal sekalipun itu learning yang bisa kita pakai gitu. Kebetulan 2 minggu nggak jadi. Oh, aku pikir 2 minggu langsung jadi, nggak jadi. Tidak seperti itu, nggak jadi, saya nggak bisa. Jadi itu hanya di film-film, Iya, hanya di cerita-cerita fiksi ya. Nggak jadi. Sesuatu yang ditangkap kemudian sukses. Di dalam dunia nyata nggak begitu ya? Saya nggak, karena terus apa dampaknya? Ya saya cerita ke Pak Harman, Pak nggak bisa saya bikin krim karena saya ada gini, tapi learningnya ini. Nah, oh ini bagus, oke, berarti kita perpanjang, kamu perlu waktu berapa lama? Tetap di challenge Bang. Jadi tetap aja kamu di situ. Nah, terus habis dari itu saya di challenge bikin kami ada brand namanya Putri buat salon, ada namanya krim keriting rambut. Krim pengering rambut, jadi intinya coba dipercepat aja urusan rambut itu ya. Ininya krimnya ya, apalagi keriting gitu kan, itu masa laluku itu. Aduh ya, aku sedih kalau coba dipercepat aja cerita rambut ini. Intinya krimnya harusnya warna putih, kalau jadi krimnya warna putih itu 1 ton, saya buka krimnya warna ungu, bingung saya, datang dari mana ini gitu. Wah, saya udah deg-degan Bang. Aduh, ini saya dipecat nggak ya? Aduh, jangan dong, potong gaji sampai kapan? Gitu. Saya udah berkecamuk di kepala gitu. Terus ya, tapi ya saya tahu saya nggak bisa bohong lah gitu. Dan ini tanggung jawab saya. Jadi saya bilang, Pak, saya gagal gitu. Ini yang harusnya krimnya jadinya putih jadi ungu, kontaminasi gini. Waktu itu saya udah, Pak, ya saya siap kalau untuk harus potong gaji. Tapi saat itu dibilangnya nggak usah ngapa. Oh, ini sebuah pelajaran lagi. Oh, ternyata kita tadi tahu sistem pembersihan mesin kita tidak benar. Oke, kamu bikin sistem pembersihannya kayak apa? Oh, jadi saya nggak apa-apa nih, Pak. Iya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Oke gitu. Jadi di situ saya merasa, wah, saya baru dikasih challenge. Ketika gagal pun saya diperbolehkan untuk belajar gitu. Jadi saya merasa, wah ini untuk sebagai wadah untuk belajar bagus banget gitu Bang. Wow, ya. Ya pasti ujungnya ada kisah sukses. Tapi bagusnya Mario kamu cerita aja ya dalam konteks inovasi, apa dasar yang kamu pegang, apa yang kamu kembangkan, sehingga kita semua bisa belajar. Ya, lepas dari kamu banyak kesalahan tadi. Kalau aku pecat itu, rugi besar itu. Hitung-hitung aku ini anak baru nih, tendang aja dong. Gitu, tapi tidak terjadi pada dirimu. Oke, silakan kamu mau cerita apa soal inovasi dan seterusnya. Siap. Jadi terima kasih Bang Andi, teman-teman. Izinkan saya bercerita 5 menit. Buat saya ini sebuah pedoman inovasi yang cukup sederhana, tapi mungkin kalau kita bisa pegang dari sekarang kayaknya ke depan cukup mudah gitu. Mungkin ada yang tahu design thinking?
Ya, saya nggak akan cerita design thinking, tenang aja. Tapi mungkin sedikit note, design thinking itu kalau di Paragon itu core-nya. Core ketika kita membuat produk tuh design thinking bang. Jadi empati, berhipotesa, beride, cobain, fail fast, itu kita lakukan. Mungkin sama kayak tadi Cila cerita. Nah ini yang menarik. Ini yang saya dapat istilah ini tahun lalu. Jadi tahun dimana organisasi lagi berubah. Organisasi yang tadinya driven by brand, sekarang driven by expertise. Jadi kita coba tarik organisasi ke arah expertise. Nah ternyata kita lihat apa sih membuat inovasi di Paragon itu bisa terus maju. Di balik design thinking, setiap individu punya sebuah mindset. Mindsetnya ini. Strong opinions, loosely held. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang manusia gitu ya, kita punya bidang yang kita miliki, kita harus punya perspektif. Kita harus punya point of view. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya, ya kita nggak bisa adding value. Kemanapun, di diskusi kelompok atau lagi bekerja, itu nggak bisa. Nah, tapi memang yang menariknya adalah loosely held. Artinya apa? Ketika ide itu kita sudah letakkan bersama-sama dengan tim kita, itu udah nggak jadi ide milik kita sendiri, egonya diturunkan, tapi ide bersama. Nah, ini yang selama saya bekerja di Paragon 12 tahun, ini yang dipupuk, walaupun belum kenal namanya ini sekeren ini, tapi dulu tuh sama. Jadi ketika misalnya kita lagi beride sama tim duduk bareng riung gitu ya, ide-ide tuh segala macam boleh dikasih. Bahkan kita di Paragon ada sistem namanya sumbang saran bang. Itu satu Indonesia siapapun boleh kasih ide, boleh kasih saran buat siapapun juga. Dan ini dilombakan. Nah, satu Indonesia ini karyawan Paragon atau Paragon. Di luar Paragon juga? Di level karyawan Paragon ada, kemudian secara antar perusahaan juga ada. Oke, kalau teman-teman punya ide boleh kasih kemana ini? Kasih ke saya. Biasanya kita buka eventnya kalau teman-teman ada Innovation Challenge gitu, kita juga buka bang. Baik, Impact ini salah satu ya. Ke Impact. Masuk. Ya. Salah satu Impact ya teman-teman, kalau ada punya pemikiran inovasi ini, karena ini loh menariknya Paragon ini kan tidak melulu hanya untuk dari karyawan untuk karyawan. Betul. Tapi bagaimana masyarakat dilibatkan menjadi bagian dari pertumbuhan Paragon itu sendiri, yang kemudian nanti ada give back-nya kepada konsumen atau kepada kita semua, terutama mahasiswa ya. Banyak sekali program-program yang diberikan, edukasi, pelatihan dan macam-macam. Sudah? Belum selesai, aku main potong aja. Ya, lanjut. Satu lagi teman-teman. Jadi ini ya, kalau teman-teman bisa ingat mindset-nya itu ini, strongly opinions, loosely held. Jadi di era yang semuanya serba cepat, semua orang tahu segala sesuatu, emang penting sih kita punya opini gitu, perspektif gitu. Jadi dalam diskusi-diskusi, kalau kami di tim inovasi, semua orang berhak mengomentarin apapun, selama itu tujuannya baik gitu. Jadi kalau tujuannya baik, ya kadang kita bisa, bahkan kadang kita bisa berdebat dengan superior gitu, karena kita ngerasa ini juga hal yang baik. Tapi kita semua tahu, karena intentionnya ini tuh untuk kita mau bikin produk yang benar bermanfaat loh gitu. Jadi bukan ego saya ini, ide saya, enggak gitu. Nah, loosely held ini menarik teman-teman. Di era sekarang selain kita harus nurunin ego, situasi itu selalu berubah gitu. Jadi kalau di ilmu design thinking kan semua orang tahu what's best for now, apa yang terbaik untuk sekarang. Karena bisa jadi kalau misalkan konteksnya berubah, idenya mungkin juga harus berubah. Nah, itu yang kami pegang dengan loosely held. Jadi bisa jadi saat kita berpikir konteksnya seperti apa, idenya mungkin ide sesuatu yang bagus, tapi kalau misalkan konteksnya berubah, kita harus nyari ide lagi, rombak lagi. Nah, itu kita pegang. Jadi memang kadang proses inovasi agak sedikit melelahkan karena dinamis sekali, tapi kita rasa itu yang kita butuhkan. Nah, supaya bisa, mungkin boleh next terakhir. Ini 3 hal penting yang saya dapat dari baca Tina Silik, salah seorang profesor di Stanford. Beliau banyak melakukan riset tentang leadership dan tentang inovasi. 3 kata-kata penting untuk di era sekarang bisa moving forward, bisa terus maju adalah curiosity, empathy, sama humility. Sangat berbeda dengan bahasa zaman dulu gitu bang. Kalau dulu bahasa bisnis tuh wah kayaknya harus keren-kerenan, ini malah kembali ke orang, kembali ke manusia gitu. Jadi kita harus selalu ingin cari tahu apa yang ada yang baru, karena informasi banyak. Kita harus juga selalu berempati karena kita percaya setiap orang punya masalah masing-masing. Masalah itu bisa kita kulik, bisa kita kasih solusi. Dan terakhir humility. Kita tahu kok kita nggak bisa jadi yang paling pinter. Kita banyak bias. Nah, kita perlu secara orang-orang ini berkumpul bersama, punya perspektif masing-masing yang kalau digabung ngasih solusi yang hebat banget. Dan buat saya itu yang membawa Paragon dan 14 brandnya
bisa leading di Indonesia gitu. Jadi sekian sih kalau boleh share sedikit apa yang kejadian di Paragon. Gitu Bang. Teman-teman. Baik Mario, satu pertanyaan dulu sebelum kita putar VT-nya ya, video tape-nya ya. Ini kan kalau kita bicara ide, kemudian kita menghasilkan satu inovasi, kan kadang-kadang ego masing-masing itu kan cukup tinggi. Kalau aku punya usul, aku berharap usulanku mutlak diterima. Ketika nanti ada perdebatan, ideku kalah, aku kecewa. Kemudian males lah aku ngeluarin ideku nggak dipakai. Atau kok ideku diacak-acak seperti itu ya. Padahal ideku ini brilian. Kita selalu menganggap apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan jauh lebih baik daripada orang lain. Biasanya begitu kalau bicara ego. Nah, bagaimana menetralisir atau mengkompromikan ide-ide orang per orang dalam satu tim? Pertanyaan menarik Bang. Jadi kalau di kami ketika lagi berdiskusi, yang biasa kita selalu pegang itu konteks. Jadi konteks itu nggak pernah lepas. Jadi ketika misalkan kita dalam berdiskusi, saya dari tim produk bawa perspektif produk, tim marketing bawa perspektif marketing, ketika udah mulai panas, balik-balik lagi yuk. Jadi ada yang ngingetin, balik lagi, tujuan kita apa? Ini konteksnya ini, gitu. Jadi biasa kita kalau ketika pribadi ini ya. Jadi konteksnya apa tuh selalu ditaruh dan diingetin terus. Karena kan kita ketika berdiskusi, ya namanya manusia ya Bang, kadang ngikut, ntar ke bawah emosi wajar lah gitu. Namun ketika ada yang wasitnya, bahkan kalau Pak Harman dulu suka pakai fluid. Oh, ada fluid gimana? Fluid kapan digunakan? Fluid ketika meetingnya udah mulai panas. Atau kan? keluar dari jalurnya. Langsung yuk, kaget semua orang. Nah, kembali ke konteks, betul. Jadi menarik ya, ada main-mainnya di perusahaan ini. Biar selalu ada ide-ide seru Bang. Ide-ide seru ya. Betul. Pokoknya jangan terlalu serius lah, tapi yang penting outcome-nya apa ya. Betul. Nah, kalau Cila ya, nanti Cila juga jelasin apa perspektif melihat yang terjadi di sekitar tempat kerjamu. Tapi sebelum itu, coba yang belum tahu lebih jauh tentang Cila, ini dia siapa Cila. Salah satu talenta muda yang mencuri perhatian di Paragon Corp yaitu Kayla Ashila Putri Maudia. Lulusan Teknik Lingkungan Universitas Indonesia ini mengawali karirnya sebagai Manajemen Trainee Human Resource and Corporate Affairs dan langsung diberikan tanggung jawab besar memimpin Novo Club, sebuah inisiatif komunitas mahasiswa aktif skala nasional. Tak tanggung-tanggung, di bawah kepemimpinan perempuan yang biasa disapa Cila ini, Nova Club mencetak rekor muri pada tahun 2023 dan pada 2024 tercatat lebih dari 180.000 mahasiswa yang terdaftar. Sebuah pencapaian luar biasa untuk program yang baru seumur jagung namun sudah memberikan dampak besar di dunia kampus Indonesia. Cila membangun Novo Club bukan sekedar sebagai program, tetapi sebagai wadah kolaborasi dan inovasi anak-anak muda. Saat ini, Cila juga sedang berinovasi dengan membuat program Impact, yaitu sebuah kompetisi inovasi yang mengundang inovator muda di seluruh Indonesia untuk menciptakan solusi yang berdampak nyata bagi industri dan masyarakat. Itu berarti None Jakarta. Masya Allah, tiba-tiba fotonya Apnon ya. Apnon. Baik, sekarang kita lihat siapa Mario. Maria Kristiono, profesional muda di bidang inovasi produk yang saat ini menjabat sebagai Group Head Product Innovation Paragon Corp, perusahaan yang dikenal luas melalui brand-brand kosmetik dan personal care unggulan di Indonesia. Mario menyelesaikan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2014 dengan latar belakang teknik kimia. Karirnya di Paragon Corp dimulai tak lama setelah Mario lulus kuliah dan bergabung di divisi proses engineering.
Seiring berjalannya waktu, Mario menunjukkan kepemimpinan dan visi yang kuat dalam mengembangkan produk hingga akhirnya dipercaya menempati posisi strategis sebagai Group Head Product Innovation. Dalam perannya ini, Mario bertanggung jawab mendorong inovasi produk yang tidak hanya unggul dari sisi teknis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan kenyamanan konsumen. Karena bagi Mario, inovasi yang bermakna adalah yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan manusia, serta selaras dengan nilai-nilai berkelanjutan dan kemajuan industri. Silakan. Paragon itu bukan tempat pertama bekerja ya. Sila pernah kerja di mana aja, dan aku dengar-dengar di tempat lama agak kurang bahagia. Apa yang membuat kurang bahagia? Kata siapa, Bang? Namanya juga dengar-dengar ya. Oh, dengar-dengar ya. Oh, ini tempat klarifikasi ya, Bang. Iya. Oh ya, oke, benar-benar. Sebenarnya kalau tempat full time pertama memang di Paragon gitu. Jadi aku memang masuk cash management trainee, ini adalah full time pertama aku gitu. Tapi sebelum itu memang pas zaman kuliah, ini mungkin kalau ada beberapa yang relate ya. Aku tuh pengen mencoba sebenarnya kerjaan itu tuh setiap industri tuh kayak gimana sih isinya gitu. Jadi aku pengen cobain startup, pengen cobain konsultan, pengen cobain FMCG. Nah jadi sebenarnya internship sih waktu itu gitu. Jadi semester akhir aku sempat internship di startup. Terus setelah lulus pun aku sempat apprenticeship juga di konsultan gitu, consulting firm gitu. Nah tapi memang waktu di tengah-tengah apprenticeship itu aku dapat offering dari Paragon gitu. Nah jadi aku selesaikan dulu apprenticeship aku, baru aku ingat banget 16 Desember itu aku onboarding di Paragon. Waktu itu kamu tahu Paragon itu perusahaan apa? Kalau FMCG aku tahu, cuman aku tuh nggak yang kayak Paragon adalah my dream company itu sebenarnya enggak, belum. Jadi waktu itu karena memang aku tuh pengen banget daftar perusahaan FMCG, jadi aku daftar apply perusahaan FMCG. Nah after aku tes, aku langsung cari tahu ini Paragonnya gimana ya, coba ya kita telusuri lagi deh. Oh ternyata memang value-nya Masya Allah ya gitu. Jadi value-value-nya, terus juga project-project dan gerakan-gerakan yang tadi udah Mas Andi Bang Andi ceritain juga gitu. Nah jadi wah ini perusahaan yang baik gitu sih, dan orang tua aku pun kayak oh ini perusahaan yang baik sih gitu, jadi kita coba gitu. Nah pas aku agak pas interview yang aku tadi cerita, pas dikasih tahu employer branding, aku ditanya sama Pak Salman, aku ingat coba berapa persen kalau misalkan kamu offering employer branding, kamu mau berapa persen? Aku waktu jawab 70%. Karena masih pengen perteknikan sih Pak, kalau bisa perteknikan gitu, tapi akhirnya employer branding. Dan memang ternyata pas masuk awalnya pikiran Paragon adalah perusahaan yang baik, pas masuk baik banget ini perusahaan, Masya Allah gitu sih. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Cila. Tadi kan kita lihat ya bagaimana kegagalan satu diikuti kegagalan dua itu tidak membuat kemudian perusahaan merasa wah nah ini merugikan perusahaan, tapi justru dari situ belajar. Dan yang menarik totalitas. Aku dengar Mario ini waktu ngetes kosmetika apa bahkan nyoba di wajah sendiri. Ya, apa yang pernah kamu coba di wajahmu sendiri? Nah, jadi awalnya saya nggak. Kok garuk kepala kok? Nah, gitu. Apa? Karena saya nyobain semua Bang. Karena misalnya apa ya? Eyeliner kah, maskara, lipstick, foundation. Tunggu, stop sambil di situ. Udah nggak tahu. Kamu nyoba lipstick juga? Cobain Bang. Siapa yang tega betul gitu kamu? Ini inisiatif sendiri atau? Enggak, karena saya waktu itu terinspirasi dari orang Korea. Oh. Jadi waktu itu saya masuk belajar, saya kan engineer ya Bang, awal-awal teh engineer apa sih itu gitu. Coba-coba di tangan aja lah gitu. Tapi saya kepo gitu ya, ini apa sih sebenarnya orang bikin apa ya? Saya coba-coba juga, saya tanya ke formulator nih bikin apa. Oh ada yang namanya lipstick, saya baru tahu. Ada yang namanya bedak. Oh bedak tuh ini gitu. Oh ya udah. Ya coba juga di tangan. Cuma waktu itu pernah datang prinsipal supplier dari luar negeri, orang Korea datang menawarkan bahan baku, kita kasih lihat gitu, nih formula gitu bagus lipstick. Saya cuma nyoba di tangan, ini beliau pria gitu, dicoba di bibir. Saya kaget, saya tanya, Pak kok dicoba di bibir? Dia bilang, ini laki atau perempuan? Ini laki.
Wah. CEO-nya langsung, jadi dia langsung nyobain di bibir dia. Saya tanya, Pak kenapa dicobain di bibir gitu ya? Dia bilang, iya karena kalau saya cuma coba di tangan, saya nggak akan tahu apa yang dirasakan orang ketika di bibir, akan berbeda rasanya. Seperti itu, oh gitu. Saya lihat dia pakai itu warna merah, ya dihapuskan ya gitu. Dihapus, cuma Ya jangan coba terus di jalan-jalan ke mall. Bang saya pernah lewat. Terus kamu? Ya udah semenjak itu saya, beliau sama totalitas. Saya pikir, kalau saya kerja di industri ini, ya saya harus cobain apa yang orang rasakan. Ya saya coba itu, saya nggak bisa nih. Sampai sekarang saya masih nggak bisa pakai eyeshadow gitu ya, karena ini tuh areanya kecil gitu, susah untuk bisa pakai. Alis juga nggak ada gitu kan. Jadi ya saya coba cari cara gitu, pakai ada instrumen gitu. Cuma sebisa mungkin. Nah ini saya tadi mau ngasih Bang Andi. Apa? Saya bawa ini formula. Jadi benar-benar ketika saya bikin produk, kalau belum jadi pun saya harus coba. Jadi ini saya lagi tes. Jadi risiko kamu yang tanggung. Iya, kalau gatel atau apa gitu. Jadi saya harus tahu dulu. Ini formula apa ini? Formula belum launching yang Wardah. Oke, jangan dicoba ke aku ya. Jangan Bang. Gitu. Jadi nanti dari kunci percobaan gitu ya. Enggak. Jadi kita sendiri harus yakin pada produk yang kita hasilkan. Betul. Sesudah kita yakin baru kita bisa persembahkan untuk orang banyak ya. Jadi itu standar memang standar. Ya. Jadi bagaimana kita bekerja secara total. Ya. Betul Bang. Baik. Kalau Mario ini hampir sama dengan Villa ya. Kamu waktu masuk ITB aja gagal berapa kali? Saya gagal sekali. Sekali gagal. Jadi waktu tes pertama gagal, yang kedua tembus. Tembus. Waktu masuk Paragon juga katanya gagal tes pertama atau apa? Oh salah, saya masuk ITB gagal 3 kali. Masuk Paragon gagal sekali. Ya. Kamu penuh kegagalan. Harus usaha. Dalam cinta kamu gagal juga nggak? Banyak juga gagal. Nggak inspiratif ini. Iya, aduh. Oke, jadi ini ada yang mau bertanya. Aku kasih kesempatan kepada yang hadir di sini. Namanya, Fidelma dari Fakultas Farmasi. Yang sudah, yang namanya sudah tercatat. Oke, Fidelma mau bertanya kepada Mario katanya. Oke, silakan langsung aja ke Mario. Siang Kak Cila, siang Kak Mario. Perkenalkan nama saya Fidelma, saya ingin bertanya kepada Kak Mario. Nah, banyak nih ya Kak, anak-anak muda yang dalam mencapai cita-cita atau tujuannya itu gagal Kak, dan hingga putus asa gitu. Nah, kalau dari Kak Mario sendiri, tadi juga Kakak juga bercerita mengenai banyak kegagalan yang dialami. Itu bagaimana sih cara Kakak memotivasi diri Kakak untuk bisa bangkit gitu Kak dari kegagalan? Terima kasih. Menarik. Mungkin yang pertama, saya kan menghindari sosial media. Itu benar sih, waktu dulu dan sampai sekarang kalau misalkan, karena buat saya ketika saya lagi di kondisi yang sangat-sangat dalam kegagalan, kayak saya perlu waktu buat diri saya sendiri gitu. Jadi ketika semakin saya lihat sosial media, saya malah makin carut marut gitu ya. Jadi biasa saya menghindari itu dulu yang pertama. Jadi saya tahu boundary-nya lah gitu ya, saya tahu boundary saya. Terus kalau yang kedua, kebetulan saya punya prinsip diajarkan oleh ayah. Karena ayah itu dari dulu waktu ngerantau dari Padang ke Jakarta juga mulai dari nol, beliau selalu bilang selama kita berpegang sama integritas pasti akan ada jalan gitu. Jadi dan beliau selalu ngingetin kalau sekali gagal, ya papa juga dulu gagal banyak gitu. Jadi cobain terus. Jadi itu sih yang bikin saya selalu ingat. Nah, tapi kalau buat saya pribadi sekarang saya banyak ngambil berpikir positif gitu. Jadi karena ketika saya entah kenapa ketika saya berusaha berpikir mencari hikmahnya dari kegagalan tersebut, itu malah membuat saya ada perspektif baru untuk belajar gitu. Jadi misalkan contoh kayak tadi saya gagal di ITB, saya ngetes 3 kali. Awalnya FOMO, terus penasaran ikutan lagi, setiap kali saya gagal, saya tahu saya gagal di bagian matematika, saya belajar itu. Gagal lagi yang kedua, kali ini saya kebanyakan ngasal ngisinya gitu, jadi saya nggak ngasal. Jadi mungkin manusia itu kalau buat saya, kita tuh dibekali akal budi dan kemampuan merefleksikan hal-hal tuh sangat baik gitu. Mungkin kita kadang hidup dengan kebanyakan kesibukan, kita nggak sempat reflect gitu. Padahal sebenarnya ketika kita bisa reflect tuh banyak banget yang bisa kita lakukan, dan itu harusnya adalah motivasi di situ muncul. Gitu sih Kak kalau dari aku. Baik, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk Mario dan Fidelma ya. Nih kamu juga dapat buku dari Kick Andy dan produk dari Paragon. Terima kasih Fidelma ya. Ya.
Iya ya, salaman. Aku mau ambil ini. Iya, salaman. Oke, kita berikan aplaus untuk teman kita yang bertanya ya. Berikutnya ada juga mahasiswa yang juga sudah mendaftar untuk bertanya kepada Cila. Mari kita sambut dengan gegap gempita Hardi dari Fakultas Keperawatan. Iya, Hardi, silakan. Oke, Hardi, silakan mau tanya ke Cila ya. Ya, terima kasih Bang langsung Andi. aja. Mengutip dari yang kakak Cila sampaikan tadi, kakak pernah mencoba pekerjaan dan juga kegiatan sebelum kakak menekuni pekerjaan yang kakak jalani saat ini. Nah, kita sebagai anak muda, sebaiknya kita mencoba berbagai hal dulu atau sebaliknya sejak awal menekuni apa yang kita cintai atau yang kita sukai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya siapa tadi? Hardi. Hardi, oke. Terima kasih banyak pertanyaannya Hardi. Oke, kalau misalkan ditanya, better kita coba banyak hal dulu atau sebenarnya kita udah spesifik yang memang kita suka gitu. Ini mungkin cerita sedikit juga kali ya. Zaman kuliah itu tadi as per foto aku yang aku tadi tunjukkan di awal, aku tuh suka banget explore. Jadi tahun pertama pokoknya misi aku adalah aku ikut organisasi sebanyak-banyaknya, kepanitiaan, himpunan, BEM, terus aku jadi manajer bola tingkat ukor PSUI juga gitu. Nah jadi aku mencoba banyak hal, tapi memang sesuai sama passion aku juga, yang memang aku suka. Jadi itu kayak menyelaraskan sih sebenarnya. Kita coba iya, tapi kita coba hal yang kita suka gitu. Nah setelah udah tahu di tahun pertama kita mencoba hal-hal itu, mencoba playground kita di tahun pertama. Nah tahun kedua aku mulai milih, aku mau fokusnya kemana. Nah jadi waktu itu akhirnya tahun kedua aku memilih untuk oke, aku mau jadi BPH himpunan. Jadi waktu itu aku di himpunan Departemen Teknik Sipil IMS. Jadi aku satu aja di situ gitu. Aku jadi wakil kepala bidang kreasi mahasiswa gitu. Dan waktu itu juga berinovasi juga karena aku tahu kalau waktu itu memang tadi yang sempat di-mention sebelumnya Kak Mario, kalau semua itu berangkat dari problems gitu. Aku melihat, oh aku tuh lebih bisa berkontribut di himpunan nih, banyak hal yang bisa aku lakukan dibandingkan yang lain gitu. Jadi waktu itu aku create program baru namanya Civil Art Week gitu, karena kayaknya seni di sipil ini perlu ditingkatin lagi gitu untuk mendapatkan talenta-talenta buat nanti ke teknik cup gitu, yang ajang yang lumayan bergengsi waktu itu seteknik gitu. Jadi itu sih gimana sebenarnya kamu perlu tahu dulu purpose kamu tuh apa, kamu pengen nanti tuh ke depannya seperti apa, nanti kamu juga perlu tahu kamu tuh sukanya apa, jadi kamu passionnya kemana. Jadi sebenarnya nggak perlu milih sih antara harus banyak atau satu aja, tapi semua kamu bisa merge juga gitu. Dan nanti di akhir kamu bisa milih mana yang kamu suka gitu. Luar biasa ya. Wah, Masya Allah. Baik, iya. Terima kasih Hardi. Kamu juga dapat kenang-kenangan buku dari Kick Andy dan produk dari Paragon. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya. Baik, Mario dan Cila, mungkin dari Mario dulu berdiri di sini sebagai closing statement. Apa yang menurut kamu perlu kamu sampaikan kepada teman-teman, kan kamu punya pengalaman. Karena ini tema besarnya kan bagaimana menantang atau mendorong anak-anak muda untuk berinovasi, untuk kreatif, untuk menata masa depan mereka agar mereka sukses. Mungkin kalau dari saya yang pertama selalu mulai dari diri sendiri, nggak pernah ide mimpi besar, selalu mulai dari langkah kecil. Jadi setelah berani mencoba dulu satu langkah kecil, salah nggak masalah, namanya juga selalu mencoba. Yang penting kita berani, punya ingin tahu yang besar, dan tadi gunakan empati kita di kondisi-kondisi zaman sekarang. Mungkin itu harapannya, dengan demikian teman-teman bisa berinovasi di kehidupan, di pekerjaan, di kampus, dimanapun teman-teman berada. Itu semua akan membuat teman-teman ke hal-hal yang menarik yang teman-teman gak akan pernah rasakan sebelumnya. Demikian. Terima kasih Mario. Kini Cila, silakan. Oke, ini kayak sidang ya di tengah gini. Yeah. Oke, teman-teman sebenarnya mungkin mau wrap up dari yang tadi kita udah sharing-sharing gitu. Keywordsnya adalah teman-teman masih muda di sini. There's so much thing to explore, terus try. Fail itu nggak masalah, gagal itu nggak masalah. Justru itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Kedepannya bisa lebih baik lagi.
Dan tadi yang terakhir ya tadi learn. Jangan takut untuk mencoba, belajar terus sampai gak ada habisnya gitu. Dan inovasi itu start from small steps, bener. Jadi gak usah takut, gak usah nunggu siap, tapi mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Baik, terima kasih. Dan kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih UI yang memberikan tempat ini untuk kita berbagi. Terima kasih untuk Kak Cila. Terima kasih untuk Kak Mario yang juga untuk berbagi inspirasi bersama kita hari ini. Kalian atau teman-teman bisa menyaksikannya di YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga pesan dari anak-anak muda yang hadir hari ini bisa mendorong siapapun juga, tidak pandang usia berapa, untuk terus bergerak, berinovasi, kreatif untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bang. Terima kasih Cila. Thank you. Kalian komunikasikanlah, tukar-tukaran ya. Soalnya ini hanya untuk konsumsi TV, habis itu aku minta kembali ya. Iya. Atau kalau mau beli ya boleh bayar sendiri. Warna nanti kalau mau tukar, kalau ada warna lain boleh ditukar ya. Oke, nanti boleh ditukar. Baik, itu aja, kita berikan tepuk tangan untuk yang berani maju. Dipersembahkan oleh